Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini pada tanggal 23 Mei 2025 guna untuk menjalankan pre-conference seperti biasanya. Baik, sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya kita diskusikan bersama-sama kondisi dan keadaan pasien kita. Selanjutnya saya serahkan kepada perawat kita selaku ketua tim seperti untuk memandu pre-conference kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Anissa selaku kepala ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita memberikan kesempatan untuk berkumpul pada pagi ini. Ya, pada kesempatan pada pagi hari ini pre-conference pada tanggal 23 Mei 2025 di ruangan melati dengan jumlah pasien 6 orang, 2 pasien diantaranya baru dilakukan tindakan. Baik, langsung saja kepada perawat Astazina dan Mawar, silahkan untuk menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Baik, selamat pagi. Saya menangani pasien A di kamar 1 dengan keluhan BAB lebih dari 5 kali dalam 1 hari. Pada pagi ini tindakan yang dilakukan yaitu pada jam 9 mengukur TTP dan membuat cairan input dan outputnya. Pada jam 9:15 memberi injeksi. Pada jam 9:30 melakukan kolaborasi dengan ahli gizi untuk diet. Saya menangani pasien B di kamar 2 dengan keluhan demam terus-menerus hari yang lalu. Tindakan yang dilakukan jam 9 mengukur suhu dan tes darah, jam 9:15 kompres air hangat. Ya, baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan tindakan yang dilakukan kepada seluruh pasien. Lihat dari hasil laporan teman-teman pasien memerlukan penanganan ini. Jadi diharapkan untuk kerjasamanya antara rekan. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Anissa. Baik, terima kasih kepada Katim dan rekan-rekan sekalian atas laporannya. Langsung saja kita akan melakukan tindakan-tindakan yang sudah direncanakan. Sekali lagi diharapkan kerjasamanya ya. Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih karena kita masih bisa bertemu dan berkumpul di sini di penghujung tugas kita. Seperti biasa kita akan melakukan post conference sebelum dioperkan ke selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Ibu. Baiklah, langsung saja. Bagaimana hasil tindakan yang telah diberikan oleh rekan-rekan termasuk kendala rekan-rekan selama melakukan tindakan dan untuk dapat dipaparkan pada slide berikutnya. Pasien A, aku lemah, sudah dilakukan injeksi pada pasien BAB cair 3 kali dan mendapat makanan lunak. Dengan suhu 38 derajat Celcius telah diberikan kompres hangat dan dilakukan tes darah. Ditunggu hasilnya dari lab. Selanjutnya dilanjutkan intervensi. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan atas laporan hasil tindakan yang telah dilakukan. Baik, balikan kepada Kartu. Ya, terima kasih atas kerjasama rekan-rekan sekalian. Baik, intervensi dari pagi sampai siang sudah terlaksanakan dengan sesuai prosedur yang ada. Baik, terima kasih atas kerjasamanya rekan-rekan sekalian yang sudah bekerja semaksimal mungkin. Selanjutnya mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, telah selesai hari ini post dan pre dan post conference kita. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menyelesaikan ukuran, mari kita semua berdoa di sini. Semoga pasien pada hari ini bisa mendapatkan hasil baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan lomba menerima yang rutin kita lakukan setiap pergantian shift. Sebelumnya saya akan mendata perawat pagi, nurul dan ada ya. Terus yang perawat sore. Sekarang kita akan melakukan operasi untuk selanjutnya tadi pagi. Silakan untuk menjelaskan masing-masing pasien saat ini kepada perawat yang akan diberi sore. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Anis selaku kepala keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Anis selaku kepala ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan operasi yaitu pada tanggal 23 Mei 2025 dengan jumlah pasien 3 orang dengan ketergantungan minimal care 1 orang, partial care 1 orang, dan total care 1 orang. Di sini saya akan berbagi tugas dengan Nurse Adel dan Nurse Nurul untuk melancarkan kegiatan hari ini. Lebih lanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Nurse Adel. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Langsung saja identitas untuk pasien dengan tingkat ketergantungan total care. Yang pertama yaitu atas nama Nyonya Juli dengan diagnosa medis post-operatori, di mana pasien masih mengeluh pusing dan lemas. Pasien juga tidak ada masalah dalam masalah kehidupan. Implementasi yang sudah dilakukan yaitu pemberian obat melalui injeksi dan intervensi yang belum dilakukan yaitu melakukan tindakan distraksi. Nah, selanjutnya untuk pasien yang kedua yaitu pasien dengan tingkat ketergantungan care. Yang pertama yaitu namanya Dewi dengan diagnosa ileostomi dengan keluhannya merasa depresi dan lapar. Tindakan yang dilakukan yaitu dilakukan pemeriksaan tindakan yang belum dilakukan yaitu membantu pasien makan dan membantu pasien dalam pakaian. Selanjutnya yaitu pasien yang pertama yaitu Nyonya Dewi dengan diagnosa medis post ileostomi melalui dulu dengan pasien dalam persiapan pulang. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh perawatnya. Baik, terkait data pasien partial care Nyonya Mawar, diagnosa dispepsia dan diagnosa yang diangkat pada pasien ini adalah nyeri akut yang berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung dan kriteria tidak hasil klien tidak mengeluh nyeri lagi. Adapun intervensinya yang pertama yaitu dipasangkan cairan infus yaitu cairan NaCl. Yang kedua yaitu mengkaji tingkat nyeri, lalu memonitor TTV-nya dan diberikan posisi nyaman yang diharapkan dapat memfokuskan pemikiran. Selanjutnya yaitu kolaborasi pemberian analgesik. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja saya kembalikan. Terima kasih untuk perawat pelaksana pagi yang telah memberikan sebuah kondisi pasien pada hari ini. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Iya, saya kira tadi cukup jelas. Cuma yang ingin saya tanyakan untuk pasien Nyonya Mawar, obat apa yang nanti akan diberikan dan berapa dosisnya? Adapun instruksi dari dokter yaitu pemberian obat analgetik yaitu ketorolax diberikan dosisnya 1 ampul per jangka panjang melalui IV. Bagaimana sebelumnya? Sudah jelas? Ya, saya rasa sudah jelas. Kita ke pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Bu? Alhamdulillah baik. Ada keluhan tak? Mbak Yin? Jadi ini pasien atas nama Nyonya Dewi. Sekarang pasien terpasang infus di tangan sebelah kiri dan kantong kolostomi di perut sebelah kiri.
Jadi Ibu, di sini tugas saya saya jaga pagi sudah selesai. Selanjutnya akan digantikan oleh perawat siang atas nama perawat Erna dan perawat Jusma. Jika Ibu punya keluhan, silahkan disampaikan. Bisa dipahami Bu? Iya bisa. Oke. Kalau begitu Ibu, kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini Bu? Saya masih masih sangat nyeri, sus. Itu karena pengaruh bekas ops ya. Jadi tujuan saya ke sini Bu, karena tugas saya di sini untuk jaga pagi sudah selesai. Selanjutnya akan dijaga oleh perawat Erna dan perawat Jusma. Jika ada keluhannya Ibu ke depannya, silahkan informasikan ke perawat Erna dan perawat Jusma. Ibu bisa tahan Ibu? Kalau begitu Ibu, kami permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Mawar. Bagaimana kabar Tak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, kami akan melakukan pergantian shift kepada perawat yang akan jaga siang, yaitu Nurse Erna dan Nurse Jusma. Baik Nurse, pasien Mawar ini didiagnosa dispepsia dan diagnosa keperawatan yang dekat yaitu nyeri akut. Pasien terpasang cairan infus NaCl, telah dikaji tingkat nyerinya dan telah dilakukan pemeriksaan TTV dengan tekanan darah 140/70 dan suhunya 38 derajat Celcius, dan diberikan posisi nyaman, lalu diberikan pemberian obat analgesik melalui intravena. Baik Ibu, kalau ada keluhan Tak, kita laporkan ke perawat yang jaga siang. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas kerjasamanya semua. Jadi kita sudah melakukan kegiatan operasi. Saya harap dengan adanya kegiatan ini proses implementasi proses kita bisa jelas. Apakah dari Katim sore ada yang disampaikan? Kita rasa kita cukup saja. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai pekerjaan hari ini, mari kita berdoa demi kelancaran tugas kita hari ini. Doa dimulai. Selesai. Baik. Baik Ibu, untuk menindaklanjuti masalah penyakit yang Ibu rasakan, kami berencana untuk melakukan ronde keperawatan. Ronde keperawatan ini adalah suatu pemecahan masalah keperawatan yang belum terselesaikan, yang nantinya permasalahan ini akan diberikan solusi oleh dokter ahli dan tim medis lainnya. Tujuan tindakan ronde keperawatan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang masih dirasakan oleh Ibu saat ini. Untuk itu saya ingin meminta izin kepada Ibu untuk mengadakan ronde keperawatan besok pagi, dan mohon Ibu untuk mengisi formulir persetujuan tindakan ronde keperawatan ini. Begitu sus, kalau begitu saya harus bagaimana? Ibu tidak harus bagaimana, Ibu tinggal menyetujui persetujuan kami yaitu sebagai ronde keperawatan dengan kode. Oke. Dulu, aku. Ya, 1, 2, oke. Oh begitu sus, terus saya harus bagaimana? Ibu tidak perlu bagaimana, Ibu tinggal menyetujui ronde keperawatan ini. Insya Allah penyakit Ibu akan terselesaikan. Baik sus, kalau begitu saya setuju. Baik, kalau begitu silakan Ibu tanda tangan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Nurse Nurul dan Nurse Jusma, seperti yang sudah direncanakan, hari ini kita akan melakukan tahap praronde keperawatan di mana pasien yang kita pilih yaitu Ibu Fitri. Iya Bu, saya rasa memang bagus jika pasien atas nama Ibu Fitri yang dijadikan sebagai ronde.
Maka dari itu nanti tolong ya Nurse Nurul dan Nurse Dusma untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan masalah begitu. Baik, Nurse. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Fitri. Perkenalkan, saya Nurse Nurul Fatina yang akan merawat Ibu pada hari ini bersama teman saya yaitu Nurse Dismawati. Bagaimana kabar hari ini Bu? Tidak ada perubahan, Nurse. Adik saya masih merasa kesakitan dan tidak bisa tidur. Makanan yang diberikan belum dia makan. Oh begitu ya Bu. Jadi kami di sini akan melakukan pengkajian kepada Ibu untuk mengetahui masalah apa yang ada pada Ibu. Bapak Budi. Baik Bu, pengkajian telah kami lakukan. Selamat beristirahat ya Bu. Permisi. Bagaimana hasilnya? Begini Nurse, ternyata hasil yang didapatkan pada pasien Nyonya Fitri yaitu nyeri hebat pada bagian perut, serta mual, gangguan sulit tidur, kurang nutrisi, cemas memikirkan penyakitnya, dan asites dan efusi pleura. Baiklah kalau begitu, untuk melakukan validasi data lebih baiknya kita langsung ke pasien saja. Baik Nurse. Assalamualaikum Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Besok kita akan ketemu kembali untuk melakukan ronde keperawatan. Oh iya, terima kasih, Nurse. Baik, kalau begitu kami permisi dulu ya Bu. Ya, Nurse. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan ronde keperawatan sebagaimana yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Jadi saya perkenalkan dulu, ini perawat pagi sebagai kepala tim di ruangan ini, Nurse Nurul Fatina, kemudian dan Dismawati. Langsung saja kepada perawat pagi membacakan data dari pasien Nyonya Fitri. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi semuanya. Pasien dalam ronde keperawatan kita kali ini adalah Nyonya Fitri, usia 50 tahun. Pasien didiagnosis CA kolon stadium 2. Telah dilakukan reseksi usus dan kemoterapi. Pasien mengeluhkan nyeri hebat pada bagian perut dan mual. Ia juga mengalami asites dan efusi pleura. Pasien membatasi makan dan minum karena merasa tidak nyaman. Masalah keperawatan yang perlu dipertimbangkan adalah di mana tanda adanya kelebihan volume cairan, dari adanya efusi pleura dan asites. Di mana tanda adanya kelebihan volume cairan, dari adanya efusi pleura dan asites. Dan tanda kekurangan volume cairan atau dehidrasi adalah dari tekanan darah 90/60, natrium rendah, albumin rendah, minum kurang, dan terdapat masalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Pasien mengalami sindrom anoreksia kafeksia. Oke, baik. Sampai di sini apakah ada tambahan dari seluruh dan Disma? Saya ingin menambahkan sedikit Ibu, dari hasil pengkajian BMI pasien 14,3, tekanan darah hari ini 90/60, pernapasan 30, natrium 100, albumin 2,8. Sekarang pasien terpasang cairan infus NaCl. Baik, kalau dari suhunya bagaimana? Suhunya 38 derajat Celcius. Kami ingin memberikan intervensi dengan diuretik untuk mengurangi asites. Namun dikhawatirkan dehidrasi klien semakin parah. Untuk masalah nutrisi, ahli gizi sudah memberikan TKTP. Oke, baik. Kira-kira ada lagi yang ditambahkan? Tidak ada Bu. Oke, baik. Jika sudah tidak ada yang ditambahkan, kita langsung saja menuju ke pasien untuk memvalidasi datanya. Baik.
Baik Ibu, saya periksa dulu Ibu ya. Jadi, baik Ibu, saya sudah periksa dan dari hasil pemeriksaannya memang benar ya Ibu Fitri mengalami efusi pleura dan asites. Ibu, ada keluhan lain yang Ibu rasakan? Begini nurse, adik saya sudah beberapa hari ini tidak mau makan dan minum. Yang saya terima, untuk informasi lebih lanjutnya kami akan informasikan kembali. Untuk itu kami permisi dulu ya Bu. Terima kasih nurse. Selamat pagi. Iya. Tadi kita sudah sama-sama mengetahui keadaan pasien tersebut ya. Bagaimana sebaiknya, ada yang punya usul tambahan selain yang telah diungkapkan tadi? Kalau untuk status gizi bagaimana? Menurut saya, Ibu Fitri bisa diberikan asupan tinggi kalori, tinggi protein, terus bisa diberi lebih banyak sayur dan buah segarnya. Mungkin ada tambahan dari farmasi, terutama untuk nutrisi. Untuk nutrisi, kami merekomendasikan magnesterol asetat untuk meningkatkan nafsu makan. Oke. Untuk masalah cairannya bagaimana? Kira-kira apakah kekurangan volume cairan dulu atau kelebihan cairan volume dulu yang harus kita atasi? Oke, mungkin kita lihat dari pemeriksaan lab yang ada, albumin yang rendah. Ya baik, mungkin dari hasil lab yang ada, albumin yang rendah, sepertinya kita harus berikan asupan albumin untuk mengurangi edema di perutnya. Dan sementara itu kita tetap memberikan cairan NaCl sebesar 0,9%. Saya setuju sama dokter, mungkin untuk jenis asupan albuminnya bisa diberikan kapsul atau infus. Iya, berarti asupan albuminnya ini untuk menarik cairan dan ekstravaskular ke dalamnya. Jadi kita bisa memberikan berarti asupan albuminnya ini untuk menarik cairan dan asupan ekstravaskular ke dalamnya. Jadi kita tetap bisa memberikan terapi intravena NaCl tanpa mengkhawatirkan pertambahan uden. Baik. Mungkin tambahan dari saya, setelah Na plusnya pasien telah normal, bisa diberikan diuretik untuk mengatasi efusi pleura jika masih ada. Bagaimana dok? Iya betul, apalagi tadi respiratorinya meningkat, kita berikan O2 dan juga dari terutama jika SpO2-nya kurang dari 95%. Oke, baiklah, kira-kira apakah ada tambahan lagi? Untuk albuminnya berikan transfusi saja untuk mempercepat peningkatannya. Baik, ada lagi? Tidak ada. Oke, cut dulu. Baik, sesuai hasil ronde kita hari ini, saya akan menyimpulkan bahwa intervensi yang dilakukan pada Nyonya Fitri adalah pemberian TKTP, lebih banyak sayur dan buah segar, dan magnesterol asetat untuk nutrisi. Untuk masalah cairan diberikan transfusi albumin dan terapi cairan NaCl secara bersamaan. Kemudian jika kadar natrium telah normal dapat diberikan diuretik jika efusi pleura masih ada. Kemudian diberikan terapi O2 pada pasien, terutama jika SpO2-nya lebih dari 95%. Apakah ada tambahan kesimpulannya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita tutup saja ronde keperawatan hari ini. Terima kasih kepada Dr. Sri, kepada Nutrition Erna, Farmasi Gina, dan rekan perawat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pain I feel, give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after.